Suara saya apa terdengar? Suara saya cukup terdengar? Kurang keras, Pak. Kurang keras ya? Nah, ini dengar suara saya cukup dengar? Oke. Ya, baik. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca kebenaran firman. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang berbicara kepada kita semua. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah memberikan kesempatan kepada kami di pagi yang indah ini, yang telah memberikan kami tubuh yang sehat, nafas yang segar, kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kesempatan indah ini. Dan kami bersyukur kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan kembali pada pagi yang indah ini. Kami mohon Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus yang berbicara kepada kami tanpa terkecuali. Sehingga kami boleh mendengar dan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami di pagi hingga malam dan seterusnya kami ada di bumi ini. Berbicaralah dan berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dengar, bahkan belajar kebenaran firman, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Tuhan, saya bersyukur, terima kasih kalau saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Pak Weni maupun Pastor Eri untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini di pagi yang indah ini. Ya, terima kasih. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ayat ini sudah favorit, bahkan sering dan hafal kita ayat ini ya. Dan ayat ini sering diucapkan ketika menjelang Natal. Pada umumnya ayat ini yang lebih dominan dibicarakan. Baik, kita akan baca Yohanes 3 ayat 16 yang tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jelas sekali ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah ayat favorit ya. Ayat ini ayat yang benar-benar yang memberikan kita spirit yang baru, mengingatkan kita betapa besar kasihnya Bapa kepada kita, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal ya, untuk kita, orang yang sebenarnya harus ya dibinasakan. Tapi Allah itu sungguh, apa yang dikatakan firman Allah adalah kasih. Kasih Allah itu kasih agape, ya, bukan kasih yang lain. Itu dia. Jadi jelas sekali. Dan tema saya pagi yang indah ini, saya akan menyampaikan dengan tema kasihmu jawabannya. Kalau mendengar tema ini kita pasti sudah tahu. Lagi kalau kita kemarin mengikuti Pastor Sylvia ya, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, itu sangat-sangat menggugah kita semua. Di mana Allah menyatakan kasihnya melalui Tuhan Yesus ya. Jadi hampir ayat ini
diucapkan, dikhotbahkan di saat-saat Natal. Karena ayat ini sangat memberikan kita spirit untuk bangkit kembali, ya, mengingat kasihnya Bapa kepada kita yang seharusnya kita binasa. Karena kasihnya kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Di dunia ini tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah pada kita sebagai orang yang berdosa. Kita sebenarnya tidak layak dikasih. Benar Bapak Ibu? Kita sebenarnya tidak layak dikasih. Tapi Allah tetap mau mengasihi kita. Ya, karena kasihnya menjadikan kita orang yang tidak layak untuk dikasihi. Menjadi objek kasihnya. Inilah kasih yang sejati. Kemarin sempat disinggung melalui kebenaran firman Tuhan yang diserikan oleh Pastor Selvi. Kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu kasih yang bagaimana? Banyak kita bisa berbicara kasih, kasih dan kasih. Tapi sebenarnya bukan apa yang kita bicarakan, tetapi apa yang kita hidupin, apa yang kita alamin tentang kasih itu. Berbicara kasih nggak semudah kita mengucapkan. Tetapi berbicara kasih adalah satu tindakan. Kalau kita bisa berbicara kasih, bisa mengucapkan kasih, tapi kalau tidak ada tindakannya, apa itu disebut kasih? Demikian juga Bapak kita. Bapak kita mengatakan Allah adalah kasih. Bagaimana kasih itu bisa terjadi? Bagaimana kasih itu menjadi jawaban kehidupan kita di dunia ini? Karena kita selama di dunia ini tidak terlepas dengan godaan, tidak terlepas dengan permasalahan, tidak terlepas dengan yang aneh-aneh. Jadi jelas sekali, kasih inilah yang memberikan kita satu jawaban bahwa Allah itu sungguh kasih. Dan Allah itu adalah kasih. Kalau kita melihat di sini, kasih adalah salah satu sifat dari Allah. Kasih menjadi dasar yang membentuk hubungan Allah dengan manusia. Berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah sebagai bukti perpindahan kasih Allah pada manusia. Inilah yang dinyatakan Allah itu adalah kasihnya. Melalui apa? Sikap seperti saya katakan tadi. Kita berbicara kasih, tapi tidak ada tindakan, tidak ada buktinya. Justru ini Allah membuktikan kasihnya itu kepada kita. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9 yang tertulis demikian. 1 Yohanes 4 ayat 9 yang tertulis, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah, inilah kasih Allah itu nyata, ya, bahwa Allah itu mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini supaya apa? Kita itu hidup olehnya, hidup di dalam Yesus. Nah, ini jelas. Yesus datang untuk menggantikan manusia menjalani hukum atas dosa. Apakah kita bisa melakukan hukum Taurat itu? Apakah kita bisa melakukan hukum Taurat itu, Bapak Ibu? Kalau kita bisa, Tuhan Yesus gak akan datang. Tuhan Yesus gak lahir di dunia ini. Karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Maka karena Allah itu kasih, Dia datang ke dunia. Jadi manusia, yaitu Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Allah itu kasih. Dan kasih itu adalah jawaban yang kita butuhkan untuk kita
diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena apa kita harus diperdamaikan? Karena dosa kita yang membuat kita terhalang hubungan kita. Orang bilang tuh terputus. Gimana cara nyambungnya? Kabel kalau terputus harus disambung supaya ada setrumnya. Demikian juga kita. Kita kalau nggak disambungkan kembali, kita nggak ada dayanya, nggak ada setrumnya, ya. Maka dari itu kita harus dihubungkan kembali melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi jelas sekali di sini. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menggantikan manusia menjalani hukuman atas dosa. Kematiannya memberi hidup. Kematiannya memberi hidup kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Dan ini bukan karena manusia yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi karena Allah yang lebih dahulu mengasihi manusia. Jangan bilang, aku mengasihi lebih dulu. Bukan. Kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Ya, bukan kebalikan. Justru itu kita mengenal kasih itu karena Allah menyatakan, membuktikan bahwa dia itu adalah kasih. Nah, dari kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah bahkan sering mengatakan kasih, KASIH. Tapi perkataan kita nyata enggak? Perkataan. Kalau perkataan kita enggak nyata KASIH-nya, apakah itu bilang kasih? Kemarin, beberapa hari ini juga saya diundang di dalam acara Natal. Ini kan situasi Natal ya, banyak orang mengundang, mengajak ya. Nah, ketika saya datang dengan undangan teman saya, ada di antara teman saya, kita yang ada di sini ikut datang ke hotel Ibis ya. Situasi hujan ya, gerimis, banyak yang datang. Kita nggak nyangka hujan-hujan banyak yang datang. Biasanya hujan kan orang malas datang ya. Tapi situasi Natal hujan tuh, waduh dibelain hujan. Basah nggak apa-apa. Yang penting hadir. Itu dalam acara Natal. Coba ibadah. Ibadah biasalah, bukan Natal. Hujan. Waduh, sorry ya. Hujanan saya, nanti sakit. Masuk angin, macam-macam alasan. Tapi karena acara Natal, belain. Ya, hujan pun datang. Ya, hujan pun datang dengan berbagai macam alasan. Ya, kalau dibilang, oh saya mau ibadah, saya mau cari Tuhan. Nah, cari Tuhan apa harus di hotel, apa harus dalam satu acara ibadah? Hah? Enggak sebetulnya. Tapi ya, karena ada satu motivasi, ya, ada satu motivasi yang memaksakan diri kita untuk kita hadir. Ya, coba kalau nggak ada satu motivasi yang benar, itu caranya kan. Tapi kalau motivasi benar, nggak ada alasan hujan, nggak ada alasan ini itu. Nah, motivasinya apa? Ya, saya nggak perlu sebut. Kita sudah ngalamin juga ya. Kita ngalamin juga ya itu ya. Alasan-alasan itu ya. Nah, ketika acara Natal dimulai, ya pembicara atau pembawa firman menyampaikan kebenaran firman. Setelah itu selesailah. Ketika firman disampaikan, biasa karena motivasinya sudah tanda X, ya. Jadi dengar firman asal. Kalau ditanya firmannya tadi apa? Waduh, dahsyat deh, pokoknya seru deh, ya. Serunya apa? Ya toh.
Pokok seru. Oh, pendetanya berteriak-teriak. Ya, pendetanya, waduh semangatnya, wih seru-seru. Tapi nggak tahu firmannya disampaikan apa. Pesan apa yang didengar, yang diterima itu. Pesannya nggak tahu. Ini banyak terjadi. Dari itu karena motivasi yang nggak baik. Sama kalau kita ke gereja. Sama kalau kita ikut Zoom juga. Ya, mungkin kalau kita ikut Zoom, wah nggak enak kalau saya nggak ikut Zoom nanti ketemu Pak Weni atau Pastor Eri ditanya, loh kok nggak ikut ya? Nah, ya toh, oh kok nggak ikut ya? Ini kan satu motivasi X. Tujuannya apa? Kalau saya ditanya Pak Weni, waduh bagus semangat ya Pak Anton itu ya. Selalu ikut Zoom ya. Acara-acara onset pun datang. Walaupun ini dan itu tetap datang. Ya kan? Hanya karena kalau motivasi benar, nggak usah disuruh, nggak usah digoyang-goyang orang bilang ya untuk bangkit. Nggak perlu. Ya. Hadir dengan kerinduan dan kehausan. Tujuan saya adalah saya boleh mengalami hidup bersama Kristus. Tujuan saya ketika saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berbicara dalam hati saya. Tuhan nyata dalam hati saya. Itulah. Jadi jelas sekali di sini. Bagaimana kita bisa merasakan kasih itu adalah jawaban dalam hidup kita. Yaitu pengorbanan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi janji-janji Allah dalam hidup manusia. Dengan kematiannya memberi hidup kepada manusia yang percaya kepadanya. Dan ini bukan karena manusia yang lebih dulu mengasihi kita yang tadi katakan. Allah telah mengasihi kita. Jadi jelas di sini, wujud kasih Allah ini kita bisa tahu dalam setiap kehidupan kita. Dengan motivasi yang benar. Bukan motivasi yang dengan tanda tanya. Atau yang saya katakan X tadi. Ya. Ini, itu yang jelas sekali. Jadi, apa wujud kasih Allah? Satu, kita melihat di dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, ya, tertulis demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan setiap orang. Ya. Karena nama Yesus itu adalah penyelamat. Kenapa kalau kita berdoa untuk orang yang sakit, orang yang tidak berdaya, selalu dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus mengusir kuasa jahat. Selalu dengan nama Yesus. Kenapa? Karena ini adalah wujud. Ini adalah jawaban kasih itu melalui Yesus. Karena nama Yesus itu apa? Berkuasa. Maka dari itu, jangan menyalahgunakan nama Yesus. Dikit-dikit nama Yesus, dikit-dikit nama Yesus. Ya, makanya firman Tuhan berkata apa? Jangan sembarangan mengucapkan nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang suci, nama yang kudus, nama yang berkuasa. Sehingga ketika kita mengucapkan nama Yesus itu, itulah jawaban kita. Nyata sekali di sini. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Jalan yang tepat untuk kita beroleh hidup yang kekal. Ia datang membawa damai sejahtera sehingga rekonsiliasi antara Allah dan manusia itu menjadi nyata. Maka dari itu, kita ini sebenarnya orang benar tidak? Kita ini orang benar apa bagaimana? Kita ini bukan orang benar. Kita ini bukan orang kudus. Ya.
Kalau boleh tahu di sini siapa yang orang benar di sini? Ada yang berani mengangkat tangan kalau dia itu benar, dia itu kudus? Nggak ada. Justru kita dibenarkan oleh Yesus, ya, agar kita bisa bersama-sama dengan Dia masuk di dalam kerajaannya. Kita dikuduskan, kita disucikan. Bukti kalau kita tidak kudus apa? Gampang, ya. Nah, Pak Samadi tuh ngajarin saya, ya Pak sama dia. Gimana kita itu kudus? Kita ngelihat sesuatu aja, loh, bagus itu ya. Ya kan? Nggak tahu bagusnya bagus apa. Membawa kita pikiran makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan makin dalam. Iya kan? Itu bahaya. Ya, jadi jelas sekali. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, itulah kita diingatkan kembali. Kita dicas kembali. Nah, kita ngikutin Zoom setiap pagi, kita harus merasakan kalau diri kita dicas. Agar hidup kita tahap. Kalau orang bilang naik bus itu harus satu koridor ya. Harus di koridornya. Kalau bukan di koridornya, di apanya? Ya kan? Nah, itu dia. Jadi jelas sekali. Ini wujud kasih Allah. Yang kedua, wujud kasih Allah itu dinyatakan kepada manusia. Dalam Matius 1 ayat 21 tertulis demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jelas sekali gini, Immanuel itu adalah bahasa Ibrani yang berarti Allah menyertai kita. Jelas sekali, penyertaan Allah itu sungguh sangat nyata. Maka dari itu, kasih Allah itu kasih yang nyata. Kasih Allah, kasih yang memberikan jawaban kepada kita. Saya teringat satu pujian yang uh, tertulis demikian. Atau pujian ini sering dinyanyikan oleh kita semua. Ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Ayat ini, kata-kata ini sangat mengingatkan sekali, sangat remah sekali kata-kata ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kita, bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Kasihmu kasih siapa? Kasih Allah. Jadi jelas di sini kasih Allah itulah yang memberikan kita jawaban jelas. Yang ketiga, wujud kasih Allah itu yaitu Allah secara aktif bersekutu dengan manusia. Allah secara aktif membela kita sehingga kita menjadi pemenang. Bahkan dikata firman Tuhan, lebih dari pemenang. Kalau kita punya Allah yang mengasihi kita, tentu kita tidak akan pernah takut dan gentar dalam menghadapi problematika hidup ini. Banyak kita saat-saat ini takut. Ya kan? Kita mendengar berita ini, berita seperti kemarin. Saya membaca satu berita di Google. Entah itu hoax, entah itu apa. Pajak, ya, STNK, baik motor, mobil pun akan naik. Kan nggak, loh kok naik, kok cepet banget naik. Iya kan? Tapi gaji naik nggak? Coba kalau kita sebagai pekerja, beritanya gaji naik sekian persen. Waduh, semangat sekali kerjanya. Mulai jam 8 datangnya jam 7. Tapi kalau nggak naik, kerjanya jam 8, datangnya jam 8 lebih. Ya pulangnya nggak cepet.
supaya dapat gajinya ya podo wae gajinya. Ya kan? Kerja jam 8 atau jam 5 gajinya segitu. Pulang pulang jam 8 malam pun juga gajinya segitu. Ya, itu semua tergantung motivasi. Jelas sekali ini wujud kasih Allah itu nyata dalam kehidupan. Walaupun hidup kita nggak benar. Walaupun hidup kita itu penuh dosa. Seperti dalam Yesaya 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba dan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau dosa kita seperti ini bagaimana kita? Karena kasih Allah itulah yang menyucikan, yang menguduskan kita, yang memberikan kita kesempatan untuk kita diperkenankan untuk menjadi anak-anak Allah. Nggak gampang ya. Itu semua tergantung dari pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Walaupun kita sudah aktif, walaupun kita sudah masuk dalam pelayanan, tapi kalau kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya kalau jalan memang belok kanan, belok kiri, ya Pak Samadi ya. Coba kalau Pak Samadi nggak belok kanan, nggak belok kiri, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, ya nggak bisa, ya kan? Itu dia, ya, justru itulah kita harus dalam satu koridor, ya, satu koridor, fokus kita. Jadi bagaimana kita meresponi kasih Allah itu? Hidup di dalam kasih adalah respon, ya. Respon yang harus ditunjukkan oleh kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih Allah itu. Apa responnya? Responnya kita buka di dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai 39. Mari kita sama-sama baca. Inilah respon kasih Allah itu. Inilah respon bahwa kasih itu adalah jawaban. Ya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ada yang bisa tolong bantu bacakan? Supaya tidak nanti saya bilang-bilang halo-halo. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ada yang bisa tolong bantu bacakan? Walaupun saya sudah ada di sini. Ayo. Matius 20. Ya, Matius 22. 37 sampai 39. Baik, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian. Puji Tuhan, terima kasih brother deh semua. Dan suara yang lantang, inilah respon kita manusia terhadap kasih itu. Ya. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan apa? Tadi dikatakan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Nah, kita harus mengasihi dengan segenap, bukan separuh, bukan setengah, ya, segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, bukan separuh. Kalau makan nasi, mungkin kita bisa bilang separuh ya Pak Desem ya, setengah aja deh, saya diet. Tapi kalau mengasihi Allah itu 100% karena Allah telah mengasihi kita itu 100% murni melalui Tuhan Yesus itu. Nah, kalau kita, maka dari Tuhan mengingatkan kita, apa respon kita itu? Respon kita itu harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya setengah-setengah. Ya. Jelas sekali di sini wujud kasih Allah itu bagaimana kita respon. Dari ayat ini mengingatkan kita terus agar kasih itu nyata. Kasih itu benar-benar terbukti.
Seperti pujian tadi itu. Kasih Allahku telah terbukti. Nah, ketika dia serahkan anaknya, itu bukti kasih Allah. Itulah Allah sendiri. Ya. Jadi jelas. Walaupun kita dalam situasi keadaan apapun juga, tetap harus berespon yang benar. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Jangan setengah-setengah. Kalau makan nasi setengah boleh. Tapi kalau mengasihi Allah harus 100%. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi apa? Sesama kita. Ya, bagaimana kita bilang saya mengasihi Allah, tapi melihat saudara kita begini begitu, kita cuek, kita nggak perhatikan. Ini yang menjadi masalah yang membuat kita tidak bisa mengalami kasih itu. Jadi jelas kasih itu adalah, maka dari itu ditandakan bentuk lambang apa? Lambang apa? Lambang ini ya. Ya. Ini jelas ya. Ini. Kalau kita sudah sering kita memakai kalung yang ada ininya, ya. Tapi kita nggak nyatakan ini, nggak praktekkan ini. Apa kalung itu berfungsi enggak? Artinya maksudnya. Bukan kalungnya. Artinya ininya berfungsi enggak? Nggak berfungsi, maka dari itu harus kita nyatakan. Ya. Jadi, mari kita di kesempatan ini, dalam memperingati Natal ini, bahwa kasih itulah jawaban kita dalam hidup kita. Yaitu apa? Dia telah terbukti. Walaupun kita yang sebenarnya tidak layak, kita dilayakkan. Ada timbal balik. Allah menyatakan kasihnya, kita meresponi kasihnya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi apa? Terang, garam, di mana kita berada. Melalui apa? Perkataan. Itulah jawaban. Kasih adalah jawaban. Saya akan akhiri dengan satu pujian, yaitu pujian yang mungkin sudah dikenal, bahkan kita hafal, yaitu pujiannya Kasihmu Jawabannya. Lagunya demikian. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Biarlah kasih itu nyata dalam kehidupan kita, dalam perkataan, perbuatan kita, pikiran dan hati kita. Nyata bahwa kasih itulah jawaban dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman ini. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menghidupkan dalam kehidupan kami. Bahwa tanpa kasih kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa kasih kami tidak ada. Tapi karena kasih Allah akan dunia ini, yang memberikan kami, yang membuat kami ada. Dan kami boleh ada sampai saat ini. Itu adalah kasih Allah dalam kehidupan kami. Karena kasih itu adalah jawaban hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kasih ini benar-benar jawaban dalam kehidupan kami. Dalam segala hal yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan Bu Lina, silakan.